Besok di hari Sabtu di RMCI di KRI Kemayoran akan ada speak antropologi. So saya pikir hari ini kita akan merenungkan tema yang kurang lebih mirip, yaitu tentang manusia ya. Kalau subtitle di besok kan judulnya ini ya Bang, dua varian manusia itu sebagai ciptaan ya, atau evolusi, pandangan naturalisme, materialisme dan sebagainya. Dan kita mau merenungkan bagian keterciptaan manusia dari satu Mazmur yang terkenal, yaitu Mazmur pasal yang ke-8 deh. Mazmur pasal atau nomor yang ke-8. Mari kita membaca bagian ini, Mazmur 8, saya baca. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati renungan pada malam hari ini, Engkau menolong hamba-Mu dan memberkati setiap kami yang merenungkan bersama-sama, supaya sekali kami boleh kuduskan oleh Roh-Mu sendiri yang bekerja melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Khususnya membawa kami kepada pemahaman yang siapakah kami di hadapan Tuhan, di dalam konteks ciptaan Tuhan yang indah, dan kami boleh memahami diri kami sebagai manusia. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sudah, kita kalau merenungkan tentang manusia, ya ini adalah salah satu Mazmur yang berbicara tentang manusia, gitu. Seperti sudah sering sekali dibahas, ya, Mazmur ini strukturnya itu kiastik ya. Kiastik itu dimulai dengan let's say A gitu ya, terus kemudian ada bagian B, lalu ada bagian C. Nah, setelah itu ada C aksen, lalu B aksen dan A aksen. Jadi saudara melihat kayak ada mirror image ya, itu namanya kiastik, struktur kiastik. Menarik waktu kita membaca dalam bagian ini, saya ini diawali dengan doksologi dan diakhiri juga dengan doksologi. Visi kemuliaan Tuhan, visi keagungan Tuhan di seluruh bumi dan yang mengatasi langit itu yang dinyanyikan. Saudara, kalau kita mau mengerti manusia di dalam perspektif teologi penciptaan, menurut Mazmur 8 kita mulai dengan kemuliaan Allah. Sekali lagi ya saya, mengerti manusia di dalam konteks ciptaan, ya itu kita membacanya, kita menghayatinya, kita memahaminya dari perspektif kemuliaan Allah, Gloria Dei. Bukan dari manusia dulu saya. Kalau kita mulai dari manusia dulu ya Gang Buntu gitu. Siapakah saya tuh? Apakah manusia itu ya? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih mulai dari manusia sendiri. Kalau menurut pemazmur yang menulis Mazmur 8 ini, kita mulainya dari kemuliaan Tuhan, bukan mulai dari manusia. So memang di dalam kiastik struktur ya, kalau kita melihat A, B, C, terus C aksen, B aksen, A aksen, yang penting itu memang yang tengah betul gitu. Ini bagaimanapun ya, let's say pembicaraan senternya itu memang ada di tengah, yaitu C dan C aksen. Dan C aksennya itu apa? Ya di dalam ayat yang keempat atau kelima itu ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ini C dan C aksen ya. 5 atau 5 dan 6. Tapi kan kita nggak langsung masuk kepada ayat ini, ya. Kita masuknya itu dari visi kemuliaan Allah. Ya. Tanpa kita mengerti kemuliaan Allah yang seperti apa, ya? Kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam ciptaan, di dalam ciptaannya. Tanpa kita mengerti ini, kita akan sulit ya, untuk mengerti manusia di dalam konteks keterciptaannya.
Maka pandangan naturalisme, ya materialisme dan sebagainya gitu, dengan segala variasinya, itu kesulitannya adalah memang karena mau melihat manusia bukan dari perspektif kemuliaan Allah, gitu. Melihat manusia langsung ya shortcut, langsung melihat pada dirinya sendiri. Saudara dan saya ya ini bukan cuma benar secara antropologi atau doktrin Allah ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari ya kalau kita memulai memahami sesuatu itu dari perspektif diri kita langsung gitu ya, sebagai manusia yang unik, yang particular, individual. Gang buntu sih sebetulnya gitu. Karena Alkitab mengajak kita untuk memulainya dengan pujian kepada Tuhan. Disitulah saudara dan saya mengerti ya, manusia itu seperti apa gitu. Justru mulai dengan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan ya bukan sesuatu yang abstrak ya. Kalau sudah membaca di sini kan ya, betapa mulianya namamu di seluruh bumi ya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di seluruh bumi, berarti di sini bukan tanpa ciptaan ya. Tercermin, terpancar di dalam ciptaannya. Keagunganmu yang mengatasi langit ya. Memang mengatasi langit tapi juga ada langit di sini ya, tapi mengatasi ya. Di atas langit itu yang dinyanyikan. Ada bahasa komparasi ini beyond ya, ini lebih lagi daripada langit. Above the heavens, di atas langit. Entah istilah bumi atau istilah langit dan bumi, ini kan bahasa ciptaan ya sebetulnya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Mengerti manusia itu saya mesti mengerti dari ciptaan yang besar, penciptaan bumi dan langit atau langit dan bumi, yang di mana di situ dipancarkan kemuliaan Tuhan. Lalu disitulah manusia baru ya bisa melihat keindahan manusia sebagai ciptaan itu seperti apa. Tapi ini pun juga nggak langsung ya, ini belum langsung masuk ke ayat 4 atau 5. Tapi seperti kayak ada interupsi di sini ya, ayat kedua. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Nah, so kalau kita lihat di dalam struktur kiastik ya, sebetulnya ayat 2 ini agak seperti kayak tanda kutip ya, tanda kutip mengganggu gitu ya, karena membuat kiastiknya itu nggak sempurna gitu. Karena kalau sudah lihat, tadi kan kita sudah mengatakan saya ada A, B, C, C aksen, B aksen, A aksen kan. A dan A aksen itu adalah tentang kemuliaan Tuhan ya. Seperti dalam ayat 1 dan ayat 9 itu kan doksologi dan doksologi. C dan C aksen kita tadi sudah bilang yaitu ayat 4 dan 5. Nah, B dan B aksennya itu yang mana sih? B dan B aksennya adalah ini ayat 3 ya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, nah itu B. Lalu yang B aksennya adalah engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, lembu, sapi, sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, apa yang melintasi arus lautan, itu B aksen ya. Jadi B dan B aksen ini sama-sama bicara tentang ciptaan Tuhan yang bukan manusia, yang selain manusia. Nah, terus kemudian ayat 2 posisinya di mana dong? Makanya tadi kita bilang seperti kayak ini kayak semacam interupsi yang tanda kutip agak mengganggu. Tapi kenapa ya ada istilah ini? By the way, ini apa ayat ini juga ini ya dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam kitab Injil kita bisa membaca bagian ini. Jadi ini memang ayat penting Ini bukan salah taruh ya Kalau ini salah taruh Tuhan Yesus ikut salah kutip dong berarti gitu ya. Apa ya kepentingan dari bagian ini ya? Saudara, ini sifatnya paradoks ya. Ini sesuatu yang ironis ya. Orang-orang yang besar yang merasa dirinya itu terlalu besar, hebat dan sebagainya, yang langsung mau bicara tentang keunikan diri, ya, kebesaran manusia dan sebagainya, itu justru luput untuk memahami manusia sebagai ciptaan itu seperti apa. Justru yang lebih mengerti malah adalah bayi-bayi dan anak-anak yang masih menyusu. Ini juga manusia sih by the way, ya. Tapi manusia yang seperti apa? Ya manusia yang sederhana, ya, yang nggak mungkin bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu itu memamerkan kesombongannya gitu ya. Anak-anak yang lagi menyusu terus dari congkak gitu ya, merasa saya punya talenta menyusu, lebih cepat, saya juara, bisa menghabiskan ini air susu lebih cepat daripada bayi. Ya gila lah saya begini, nggak ada lah ya. Nggak ada lah saya anak-anak yang menyusu yang berpikir seperti itu, ya nggak nyampe lah gitu. Dunia kompetisi itu kan baru terjadi setelah manusia dewasa ya actually gitu. Mulai jadi kerusakan-kerusakan seperti itu terlihat.
Tapi bayi-bayi, anak-anak yang menyusu, ya saya nggak mengatakan mereka nggak berdosa, bukan itu poin saya. Tapi mereka ini sepertinya lebih bisa mengerti ya, lebih bisa mengerti kemuliaan Tuhan yang terpancar di dalam ciptaan. Nah ini seperti kayak beri satu hint ya, memberikan satu hint ya untuk memahami manusia itu seperti apa gitu. Nah ini ada kaitannya dengan ayat yang keempat ya. Tapi sebelum kita masuk dalam ayat yang keempat, di dalam ayat ketiga di situ pemazmur Daud mengajak kita untuk melihat langit buatan Tuhan, ciptaan Tuhan, bulan, bintang. Sekali lagi nih, yang B tadi ya, ciptaan Tuhan yang besar itu ya. Secara volume nggak comparable sama sekali dengan manusia. Dan betul saja, sudah. Terus kemudian ayat 4 menyambung dengan kalimatnya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apa sih ayat 4 ini, sudah? Ayat 4 ini adalah self-abasement, ya. Ini adalah satu perendahan diri. Dan ini penting ya, ya. Penting. Ini tadi yang saya bilang, ini nyambung dengan mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Mereka ini nggak bisa sombong, nggak bisa congkak, ya, nggak bisa membesarkan diri, nggak bisa boasting. Ya. Bayi-bayi itu nggak bisa boasting. Gitu. Dan ini ya, yang memberikan hint terhadap ayat yang keempat. Ya. Bagaimana manusia itu mengenal dirinya. In comparison, di dalam perbandingan dengan ciptaan-ciptaan yang raksasa itu ya. Langit, bulan, bintang, ya, matahari, dan sebagainya. Manusia itu so insignificant. Ya, sangat-sangat tidak berarti. Pemazmur mau membawa kita, ya, setelah dia mulai dengan kemuliaan Tuhan, lalu manusia mau mengenal dirinya, bahkan di dalam konteks ciptaan sekalipun, dia nggak bisa banding dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Sepertinya kok ya kemuliaan matahari lebih jelas ya daripada kemuliaan manusia. Matahari bisa bercahaya terang benderang seperti itu ya. Kita manusia ini apa sih? Di belakang kita aja ada bayangan ya, ada shadow. Matahari nggak pernah ada shadow ya, nggak ada itu, karena dia itu sumber terang kan. So, bagaimana manusia bisa bersaing dengan ciptaan-ciptaan ini? Nah inilah saya, kalau kita mau mengenal manusia ya di dalam konteks keterciptaannya, maka sudah membaca di sini how insignificant ya, alangkah tidak pentingnya manusia itu. Gitu. Seperti bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui seringkali dianggap juga nggak penting kan, bukan orang hebat, ini bukan orang yang sudah berhasil, bukan yang dianggap sudah jadi orang ya kan, seringkali dikatakan seperti itu, kita nggak setuju ya kalimat ini. Tapi bagian ini adalah bagian yang penting, saya mulai dari pemahaman human insignificance atau insignificance of human being. Ada perasaan kekaguman di sini, saya. Waktu manusia merendahkan dirinya, self abasement ini ya. Dia betul-betul menyadari apa artinya kemuliaan Tuhan yang terpancar di dalam ciptaannya itu. Manusia itu begitu kecil, saya begitu kecil. Manusia itu datang dan pergi. Ciptaan yang lain ya, ini apa? Jangankan ciptaan deh, bangunannya manusia sendiri aja bisa lebih lasting ya daripada hidupnya manusia yang pendek itu. Arsitektur yang dibangun manusia itu bisa lebih panjang. Setelah kita mati, bangunan itu masih ada. Nanti anak kita mati, mungkin bangunan itu juga masih ada juga. Apalagi ciptaan-ciptaan yang lain ya, bintang, bulan, matahari, batu karang. Sepertinya ada di situ terus ya, saya. Di dalam komparasi ini, manusia itu betul-betul nggak penting sama sekali. Dan ini penting saya untuk mengenal manusia itu tidak penting. Ya. Manusia itu nggak penting. Insignificant. Ya. Tuhan mau membawa kita ke sini. Waktu kita mengerti kemuliaannya, seharusnya kita melihat diri kita itu insignificant seperti di dalam ayat yang keempat ini. Tetapi ya saya, ini ada turning point mulai di sini ayat kelima. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kalau ayat 4 bicara tentang human insignificance, di sini bicara tentang significance, ini bicara significance. Tapi sebelum
masuk kepada pemahaman self-significance ya, kita perlu terlebih dahulu menyelami kedalaman insignificance itu. Kalau nggak ada gerakan turun, nggak ada gerakan naik sebetulnya. Luther menafsir Mazmur 8 ini secara kristologis ya. Ini dia tafsir. Ya ini sebetulnya bicara tentang inkarnasi Kristus. Menurut Luther ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Lihatlah kepada perendahan Kristus ya, mengambil tempat sampai yang paling bawah itu ya. Tapi terus kemudian ada gerakan naik ya, ada kebangkitan ya. Ada kebangkitan. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah ya. Ini bukan berarti terus Kristus hampir sama seperti Allah, bukan itu ya poinnya ya. Maksudnya Luther menafsir ini secara keseluruhan seperti di dalam kehidupan Kristus ya, untuk mewakili manusia yang lain, saudara dan saya. Kita memahaminya itu secara kristologis menurut Luther. Saudara dan saya ini Adam ya, Adam itu diciptakan hampir sama seperti Allah. Kita nggak bisa mengerti ini ya, tanpa kehidupan Kristus yang merendahkan dirinya ya. Lalu terus kemudian menyatakan kemuliaan karena dia menerima kemuliaan dan hormat dari Bapa. Di dalam Kristus juga, di dalam Kristus kita juga telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi di sini kalau kita mengikuti Luther ya, di dalam tafsiran ini, kita bukan cuma bahas berhenti hanya pada konteks teologi ciptaan, tapi kita juga bisa masuk bahkan sampai kepada ini ya, doctrine of humanity and fall, manusia dan kejatuhan, ya, penebusan, ya, soteriologi, dan bahkan sampai kepada eskatologi, Telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat, ini bisa dibaca di dalam ciptaan mula-mula, ya, maksudnya di dalam konteks teologi atau doktrin, possible of course itu, atau kita juga bisa baca secara eskatologis. Telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dari sisi Tuhan ya, itu kemuliaan sorgawi itu sudah sangat pasti, maka pakai istilah telah di sini. Telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ada turning point-nya, ada dignitas di sini ya. Ada self significance itu tadi ya. Tapi sekali lagi ya, jangan lupa ya, sebelumnya itu didahului dengan insignificance ya, self abasement, dan ini semua bisa terjadi karena ada visi kemuliaan Allah. Nah dari sini setelah manusia mengerti ya, baru dia bisa menyadari dignitasnya yang dipercayakan oleh Tuhan untuk berkuasa atas buatan tangan Tuhan. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing, domba, lembu, sapi sekalian, binatang-binatang di padang, burung di udara, ikan di laut ya. By the way, burung di udara ini sudah di atas ya, ikan di laut di bawah, yang melintasi arus lautan, ya, yang di atas dan di bawah itu diberikan, dipercayakan di dalam kuasa manusia. Nah di sini kita langsung ada kontras ya dengan pandangan naturalisme atau materialisme. Kalau dalam pandangan naturalisme ya manusia just ya biologis saja gitu. Manusia itu ya nggak beda dengan ya sama lah sebetulnya ya dengan ini binatang-binatang ini. Dan itu katanya rendah hati, namanya. Katanya itu kerendahan hati. I think keliru kali ya, tempat di mana mesti rendah hati, yaitu melihat diri manusia di bawah terang kemuliaan Allah, nggak mau. Congkak dong berarti. Tapi tempat di mana manusia harus berpikir kita ini dignified loh. Kita ini boleh berkuasa atas binatang yang lebih rendah. Malah menyamakan diri dengan binatang. Coba gimana sih, tempat di mana manusia itu boleh bermegah di dalam Tuhan sebagai mahkota ciptaan, tapi malah katanya kita perlu rendah hati. Itu bukan rendah hati, itu minder namanya gitu. Itu namanya kehilangan dignitas. Itu nothing to do dengan rendah hati. Rendah hati itu apa sih? Rendah hati itu membaca, melihat diri dari perspektif kemuliaan Allah. Itu yang rendah hati. Tapi kalau sudah kontraskan dengan pandangan naturalisme ya, naturalisme itu terbalik. Nggak mau melihat diri di bawah terang kemuliaan Allah, tapi tiba-tiba ada kerendahan hati konyol, menyamakan manusia hanya sekedar makhluk animalistik ini ya, yang kalau setelah mati mengembuskan nafas terakhir ya sudah selesai, ya sudahlah selesai ya, ini
Yang namanya jiwa, pikiran, roh dan sebagainya itu tidak bukan adalah sekedar gelombang otak, misalnya gitu ya. Kalau otak berhenti ya sudah berhentilah, namanya nggak ada lagi. Jiwa lah, roh atau apa ya sudah lah, itu semuanya itu biologis belaka. Gitu. Tapi Mazmur 8 nggak mengatakan itu, saya tidak. Gitu. Justru kalau kita nggak kembali kepada teologi ciptaan sebagaimana diwahyukan di dalam kitab suci ya, kita sulit saya mengerti manusia itu dengan benar. Akhirnya jadi kebalik-balik itu. Sekali lagi ya saya, tempat di mana manusia harus merendahkan diri, dia congkak. Tempat di mana manusia harus ada perasaan boasting yang benar ya, dignified, dignitas, kewibawaan, malah kerendahan hati yang keliru. Gitu. Semuanya terbalik-balik saya yakin ya. Karena apa saya? Ya karena nggak melihat diri di bawah terang kitab suci. Sudah melihat di sini ya, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan itu mempercayakan ya, ciptaan yang lebih rendah itu untuk dikuasai oleh manusia. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Dan terakhir, ditutup lagi dengan doksologi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ya, A aksen. Ada certain sense of unity ya saya. A, B, C aksen, B aksen, A. Completed gitu ya. Ini apa? Completed apa ini ya? Circle name. Tetapi yang lebih daripada itu adalah ini saya, doksologi yang terakhir ini bukan sekedar pengulangan dari ayat yang pertama ya. Karena ini sudah melalui perjalanan ya. Perjalanan hidup, journey of life. Apa itu journey of life? Yaitu saya memahami gerakan self-insignificance dan ada turning point ya, self-significance, tapi bukan karena struggle naik sendiri kayak mendirikan menara Babel, bukan saya, tetapi karena memahami Allah yang telah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Jadi signifikansi manusia ini pun bukan dikejar, dicari oleh manusia sendiri, tapi dikaruniakan oleh Allah ya, dikaruniakan oleh Allah. Jadi sebelumnya kita mesti menyadari kepapaan kita ya, our miserable state. Keadaan kita yang kasihan itu sebetulnya. Apakah manusia mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya ya? Self abasement itu tadi ya. Remeh sekali ya manusia itu ya. Tetapi nggak berhenti di situ. Ada Allah yang memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jalan ini ya, the journey of life ini ya, memahami ini ya. Menolong kita untuk masuk kepada perspektif yang lebih dalam akan anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Maka diulang lagi di sini di dalam ayat yang terakhir. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Sekali lagi bukan sekedar pertama ya, tapi ini di dalam kekaguman yang lebih dalam sebetulnya. Di dalam pujian yang lebih semarak ya. Di dalam keyakinan yang lebih pasti lagi bahwa Tuhan itu memang sungguh-sungguh mulia. Kenapa saya? Ya karena dia melintasi perjalanan kehidupan. Yang tadi yang melihat ya kita ini apa sih artinya dibanding dengan bintang, bulan ya. The universe, galaksi ya. Kecil sekali kita ini. Tapi di sisi yang lain Tuhan memberikan kuasa atas ciptaan yang lebih rendah itu ya. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberkati perjalanan kehidupan kita hari demi hari. Kita boleh mengerti ini ya, ini bukan sesuatu yang sifatnya itu sequential ya. First apa itu insignificance, terus begitu masuk significance sudah nggak perlu lagi merenungkan insignificance gitu ya, nggak perlu lagi self abasement, bukan saya, tapi ini sesuatu yang terus menerus ya. Maksud saya ayat 4 dan ayat 5 itu saudara jangan mengerti seperti kayak ada periode di dalam kehidupan saudara di mana saudara pernah memahami ayat 4, tapi sekarang saya sudah di dalam ayat 5, bahkan ayat ke-6 dan ke-7. Jadi saya nggak perlu lagi itu merenungkan apakah manusia sehingga engkau mengingat, oh itu dulu, sudah lewat itu ya. Tidak saya, tapi ini bagian yang harus kita hayati sepanjang umur hidup kita. Terus menerus ya. Terus menerus, berulang-ulang ya, berulang-ulang. Semakin kita mengerti ya, ke remeh-temehan manusia ya, semakin kita mengerti kemuliaan dan hormat yang diberikan Tuhan kepada kita itu demikian besarnya dan bahwa
saudara dan saya sebetulnya tidak layak untuk menerima itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan kami bersyukur Engkau menciptakan kami di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Kami begitu remeh, begitu kecil, tidak berharga. Tapi Tuhan kepada kami harga dengan menebus kami. Engkau sendiri, putramu sendiri turun ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kami. Menjalani kehidupan yang juga diremehkan, direndahkan, dihina. Bahkan dibunuh di atas kayu salib. Tapi Engkau bangkit. Dan Engkau pun juga menerima kemuliaan dan hormat dari Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa supaya kami boleh menjalani kehidupan kami dan mengerti apa artinya merendahkan diri seperti Kristus dan juga dimuliakan seperti Kristus. Sehingga kehidupan kami ini bukan mengejar significance dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami boleh senantiasa menanti kemuliaan dan hormat yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami, sampai kami berjumpa muka dengan Engkau sendiri. Demi Yesus Kristus Putramu kami berdoa kepadamu Bapa. Amin. Selamat malam saudara, Tuhan memberkati kita semua. Thank you.